Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sami dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Nia Listiani, nomor presensi 12 dengan NIM 140141 9148. Yang kedua Rohmat Budi Prasetyo, nomor presensi 22 dengan NIM 140141 9163. Dan yang ketiga adalah Nisa Rojana, nomor presensi 27 dengan NIM 140141 9170. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mengenai asas-asas dan prinsip bimbingan konseling. Adapun materi yang akan kami sampaikan mengenai 1. Pengertian asas dan prinsip bimbingan konseling, yang kedua asas-asas dalam bimbingan dan konseling, yang ketiga prinsip dalam bimbingan dan konseling, yang keempat sifat-sifat bimbingan konseling, dan yang kelima adalah implementasi bimbingan konseling di sekolah dasar. Langsung saja, yang pertama adalah mengenai pengertian asas dan prinsip. Menurut KBBI, pengertian asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Sedangkan prinsip berasal dari asal kata prinsipra yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip merupakan hasil perpaduan antara kajian teoretik dan teori lapangan yang terarah dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Pengertian asas dan prinsip bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Sedangkan prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan. Asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling yang dimaksud yaitu meliputi 1. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya sejumlah data dan keterangan peserta didik yang tidak boleh dan tidak layak disebarluaskan kepada orang lain. 2. Asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu proses pelayanan bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar sukarela baik pada guru BK maupun pada siswa. 3. Asas keterbukaan. Suasana keterbukaan menghendaki para siswa dapat berbicara jujur dan terbuka tentang keadaan dirinya. 4. Asas kekinian. Asas kekinian berarti masalah yang ditangani melalui kegiatan bimbingan dan konseling adalah masalah-masalah yang saat ini sedang dirasakan, bukan masalah yang pernah dialami pada masa lampau dan kemungkinan masalah yang akan dialami pada masa yang akan datang. Yang kelima yaitu asas kemandirian. Asas kemandirian berarti pencapaian tujuan dari pelayanan bimbingan dan konseling tercapai bila mana siswa dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau tergantung pada guru BK. Yang keenam yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Yang ketujuh yaitu asas kedinamisan. Asas kedinamisan yaitu asas yang menghendaki terjadinya perubahan pada diri siswa ke arah yang lebih baik. 8 yaitu asas keterpaduan. Asas keterpaduan berarti layanan bimbingan dan konseling berupaya memadukan berbagai aspek dari siswa yang dibimbing. 9. Asas kenormatifan. Asas kenormatifan yaitu layanan bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada. 10. Asas keahlian. Asas keahlian yaitu usaha layanan bimbingan dan konseling dilakukan secara teratur, sistematik, dan menggunakan prosedur, teknik, serta alat yang memadai dan profesional. 11. Asas alih tangan. Asas alih tangan mengisyaratkan bahwa bila guru BK sudah mengarahkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk membantu siswa, tapi siswa belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka guru BK dapat mengalih tangankan siswa tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. 12.
Asas Tutwuri Handayani. Asas ini menuntut agar layanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan keberadaannya pada waktu siswa mengalami masalah dan menghadap guru BK saja, namun di luar hubungan kerja, pelaksanaan bimbingan dan konseling pun hendaknya dirasakan keberadaannya dan manfaatnya. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum bimbingan dan konseling. Prinsip umum bimbingan dan konseling antara lain yaitu 1. Bimbingan harus berpusat pada siswa yang dibimbing. 2. Bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh siswa yang dibimbing. 3. Bimbingan harus fleksibel sesuai dengan program pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 4. Sikap dan tingkah laku siswa terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan ruwet. Baik, selanjutnya saya akan membahas juga mengenai prinsip umum bimbingan dan konseling. Lanjut yang kelima, yaitu memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa yang bersangkutan. Yang keenam, masalah yang tidak dapat diselesaikan di sekolah harus diserahkan kepada ahli atau pihak lain yang mampu dan berwenang melakukannya. Kemudian yang ketujuh, pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan sanggup bekerja sama dengan baik. Selanjutnya yaitu prinsip khusus dari bimbingan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah prinsip-prinsip bimbingan yang berkenaan dengan yang pertama, sasaran layanan, yang kedua, permasalahan individu, yang ketiga, program layanan, dan yang keempat, pelaksanaan layanan. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat bimbingan dan konseling. Yang pertama, layanan bimbingan konseling sendiri bersifat satu, yaitu pencegahan. Pencegahan yang artinya suatu tindakan yang tidak untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ada penyembuhan. Penyembuhan ini berarti layanan BK merupakan sebuah layanan yang dapat mengobati suatu keadaan untuk kembali pada semestinya. Yang ketiga ada perbaikan. Yang keempat ada pemeliharaan, dan yang kelima yaitu pengembangan sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu implementasi bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Penerapan prinsip dan asas bimbingan konseling akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan kegiatan dari bimbingan konseling. Kemudian, sedangkan pengingkarannya akan dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan serta mengurangi keoptimalan pembelajaran ataupun layanan-layanan BK yang akan dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.